Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan dan implementasinya. Perkenalkan, nama saya Delia Kartika Putri dan rekan saya Juliana Dwi Paradita. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pendukung keputusan. Ya, sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah alat bantu bagi pengambil keputusan manajerial. Jadi, di sini sistem pendukung keputusan itu tidak menggantikan peran pengambil keputusan, tetapi hanya untuk mendukung dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa istilah dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada decision maker atau biasa disebut dengan DM. DM di sini merupakan pihak yang berwenang mengambil keputusan. Nah, untuk selanjutnya ada user. User di sini adalah pengguna sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, yang selanjutnya ada operator. Operator adalah orang yang membantu DM dalam mengoperasikan DSS. Untuk jenis sistem pendukung keputusan, dilihat dari jumlah DM, ada dua. Yang pertama ada single DSS, dan yang kedua ada group DSS. Nah, untuk single DSS tersebut, pengambilan keputusannya diambil oleh satu orang DM, dan berfokus pada individu seperti manajer atau supervisor. Nah, untuk yang grup DSS, itu pengambil keputusannya diambil oleh lebih dari satu orang DM atau bersifat kelompok. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem pendukung keputusan single DSS. Di sini kami mengambil contoh jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Rekomendasi Pembelian Smartphone dengan menggunakan metode TOPSIS. Detail masalahnya pada jurnal ini yaitu begitu banyak merek smartphone yang ditawarkan di pasaran dengan berbagai spesifikasi, model, dan harga yang berbeda-beda, sehingga membuat pembeli smartphone kebingungan dalam menentukan smartphone yang akan dibeli. Untuk decision maker-nya yaitu pembeli smartphone. Di sini alternatifnya ada 4, yaitu H1 Oppo Find X2 Pro, H2 Xiaomi Mi Note 10, H3 Vivo V19, H4 Samsung Galaxy S20 Ultra. Kemudian kriterianya ada 8, yaitu C1 kamera depan, C2 kamera belakang, C3 harga, C4 RAM, C5 ROM, C6 prosesor, C7 baterai, dan C8 garansi dengan subkriteria dan nilai sebagai berikut. Kemudian ada juga prosedur atau flowchart dari metode yang dipakai dari jurnal ini, yaitu metode TOPSIS. Langkah yang pertama yaitu input kriteria penilaian. Yang kedua, input bobot setiap kriteria penilaian. Yang ketiga, pembobotan alternatif atau rating kecocokan alternatif pada kriteria. Yang keempat, normalisasi alternatif setiap kriteria. Yang kelima, normalisasi terbobot. Yang keenam, mencari max dan min dari normalisasi berbobot. Yang ketujuh, mencari D+ dan D- di setiap alternatif. Yang kedelapan, mencari V atau hasil. Yang ke-9, menginputkan hasil preferensi, dan yang ke-10, menginputkan rankingan. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu sistem pendukung keputusan, di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan metode TOPSIS pada Excel. Nah, untuk tahap yang pertama, di sini ada input kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaiannya sudah tertera pada jurnal yang kelompok kami pilih. Untuk
kriterianya di sini ada 8, dan untuk alternatifnya ada 4. Lanjut untuk tahap yang kedua, yaitu input bobot setiap kriteria penilaian atau bisa disebut dengan W. Nah, di sini untuk bobotnya juga sudah tertera pada jurnal yang kelompok kami pilih. Nah, untuk kriteria yang pertama ada C1 kamera depan dengan bobot 3, C2 kamera belakang dengan bobot 4, C3 harga dengan bobot 5, C4 RAM dengan bobot 5, C5 ROM dengan bobot 5, C6 prosesor dengan bobot 5, C7 baterai dengan bobot 4, dan C8 garansi dengan bobot 5. Langsung saja untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap pembobotan alternatif. Untuk tahap pembobotan alternatif di sini, kita menghitung nilai pembobotan alternatifnya. Untuk rumusnya di sini sudah saya cantumkan di sebelah kanan tabel. Untuk rumusnya yaitu akar sigma XIJ kuadrat. Nah, langsung saja kita mencoba hitung untuk nilainya. Di sini saya akan mencoba menghitung untuk kriteria yang pertama. Untuk rumusnya yaitu akar buka kurung untuk X-nya pada alternatif 1, 3 dipangkatkan 2. Nah, karena di sini sigma, jadi kita tambah. Untuk X alternatif kedua dipangkat 2, tutup kurung, ditambah. Sampai ke alternatif keempat. Nah, maka nilai dari pembobotan alternatif di sini pada kriteria 1 didapatkan nilai 6,557439. Untuk perhitungan dari C2 hingga seterusnya yaitu C8, untuk perhitungannya sama dengan yang sudah saya contohkan. Nah, lanjut untuk tahap yang keempat yaitu normalisasi alternatif setiap kriteria. Untuk rumusnya sudah saya cantumkan pada sebelah kanan tabel, yaitu RIJ sama dengan XIJ per akar sigma XIJ kuadrat. Nah, karena yang akar sigma XIJ kuadrat sudah kita hitung pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap pembobotan alternatif, maka nanti kita langsung inputkan nilai hasil dari perhitungan tahap ketiga. Langsung saja kita coba hitung untuk yang kriteria 1. Sama dengan XIJ 3 dari kriteria 1 pada alternatif 1 dibagi nilai pembobotan alternatif pada kriteria 1. Jangan lupa untuk dikunci supaya nilainya tidak berubah-ubah saat kita tarik. Nah, di sini akan didapatkan hasil untuk normalisasi alternatifnya kriteria 1, yaitu 0,457496. Nah, untuk perhitungan dari kriteria 2 hingga kriteria 8, sama caranya dengan yang sudah saya contohkan. Lanjut, untuk tahap yang kelima, yaitu normalisasi terbobot. Nah, untuk normalisasi terbobot ini, rumusnya sudah saya cantumkan pada sebelah kanan, yaitu YIJ sama dengan RIJ dikali WI atau bobot kriteria. Nah, langsung saja kita coba untuk menghitung pada kriteria 1 di alternatif 1. Kita langsung masukkan, yaitu sama dengan RIJ-nya. Ini sudah kita hitung pada tahap yang sebelumnya, dikali dengan bobot pada tahap 2 yang sudah kita inputkan, yaitu bobot 1, kriteria 1,
Jangan lupa untuk kita kunci karena ini nanti nilainya tetap. Nah, maka akan didapatkan hasil untuk normalisasi terbobot pada kriteria 1 di alternatif 1, yaitu sebesar 1,372487. Untuk tahap yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Juliana Dwi Paradita. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan langkah-langkah metode TOPSIS yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Langkah yang keenam yaitu mencari max dan min dari normalisasi berbobot. Caranya yaitu sama dengan max, kemudian blok pada kriteria 1. Nah, di sini hasilnya 1,82. Untuk Y2 sampai Y8 caranya juga sama. Kemudian mencari min, yaitu caranya sama dengan min, kemudian diblok pada kriteria 1. Enter. Nah, di sini hasilnya 1,37. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari D+ dan D- di setiap alternatif. Rumusnya seperti ini. Di sini saya akan menuliskan ulang cara menghitungnya, yaitu sama dengan akar kriteria 1 dikurangi dengan Y1 plus pangkat 2 ditambah kriteria 2 dikurangi Y2 plus pangkat 2 ditambah kriteria 3 dikurangi Y3 plus di pangkat 2. Nah, ini sampai dengan kriteria 8 ya. Kemudian enter. Nah, di sini hasilnya 2,371 sama dengan di tabel ini. Untuk cara yang D2+, D3+, dan D4+, caranya sama. Selanjutnya, mencari D-min. Rumusnya yaitu seperti ini. Saya juga akan menuliskan ulang. Sama dengan akar kriteria 1 dikurangi dengan Y1 min pangkat 2 ditambah kriteria 2 dikurangi Y2 min pangkat 2 ditambah kriteria 3 dikurangi Y3 min pangkat 2 dan seterusnya sampai
kriteria 8. Nah, di sini hasilnya yaitu 2,26 sama dengan tabel. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu mencari V atau hasil. Rumusnya yaitu V sama dengan DI min per DI min ditambah DI plus. Di sini saya juga akan menuliskan ulang sama dengan DI min dibagi dengan DI min ditambah DI plus. Nah, di sini hasilnya 0,48. Sama dengan tabel ini juga 0,48. Caranya yang V2, V3, dan V4 juga sama. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menginputkan hasil preferensinya dengan alternatif. Nilai preferensi ini didapatkan dari perhitungan pada langkah yang sebelumnya. Untuk H1, nilai preferensinya yaitu 0,48, H2 0,50, H3 0,67, H4 0,42. Setelah didapatkan nilai preferensi dari masing-masing alternatif, lalu menginputkan rankingannya. Rankingan ini didasarkan dari nilai yang paling besar. Di sini nilai yang paling besar yaitu dari alternatif yang ketiga yaitu 0,67. Kemudian ranking yang kedua yaitu dari alternatif kedua yaitu 0,50. Ranking yang ketiga didapatkan dari alternatif 1 0,48 dan ranking 4 alternatif 4 yaitu 0,42. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.